Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Muhammad Ramadhani, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, penandatanganan nota kesepakatan antara lembaga administrasi dengan 8 instansi pemerintah dilakukan secara daring dan luring di wilayah kerjanya masing-masing. Selain dari pemerintah Kabupaten Banjar, nota kesepakatan juga ditandatangani oleh Kabupaten Buton Utara, Batam, Nias Utara, Merauke, Timur Tengah Selatan NTT, Bulukumba, dan Kabupaten Kendal. Penandatanganan nota kesepakatan atau nota kesepahaman antara lembaga administrasi negara dengan 8 instansi pemerintah dilakukan secara daring dan luring di wilayah kerjanya masing-masing. Adi Suryanto, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mengatakan, inovasi menjadi tujuan utama dan menjadi catatan penting bagaimana mencari terobosan untuk fokus pada inovasi tersebut. Perlu adanya keberanian dan semangat yang tinggi untuk mengatasi masalah. Adi menekankan semua inovasi harus terarah dan bisa menjadi solusi dan terobosan agar bisa mencapai visi dan misi kepala daerah masing-masing. Bupati Banjar, Haji Saidi Mansur yang melakukan penandatanganan secara daring di Comment Center Manis Martapura mengatakan, selaku pimpinan daerah, ia terus berupaya mendorong dan memacu semangat seluruh SKPD untuk terus berinovasi dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati berharap langkah ini dapat membangkitkan semangat dalam berinovasi untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Lebih jauh, Bupati meminta jangan ragu untuk berinovasi guna perbaikan dan kemajuan Kabupaten Banjar melalui terobosan-terobosan baru yang dikembangkan melalui inovasi. Turut hadir mendampingi Bupati Banjar, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar, Muhammad Rija Dauli. Selain instansi dari pemerintah Kabupaten Banjar, nota kesepahaman juga ditandatangani oleh Kabupaten Buton Utara, Batam, Nias Utara, Merauke, Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur, Bulukumba, dan Kabupaten Kendal. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Amil Zakat Nasional memberikan bantuan uang tunai kepada korban terdampak angin puting beliung di Desa Pemakuan Laut, Kecamatan Sungai Tabuk. Dari data yang diperoleh, total 145 rumah rusak di 8 desa dengan rincian 27 rumah rusak berat, 26 rusak sedang, 92 rusak ringan, total 488 jiwa dari 145 kepala keluarga yang terdampak. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp61 juta kepada korban terdampak angin puting beliung di posko bantuan Desa Pemakuan Laut Kecamatan Sungai Tabuk. Bantuan diserahkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri kepada pembakal setempat Hamdani. Disaksikan Kalak BPBD Banjar Ahmad Solhan, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Siti Hamidah, Ketua Basnas Kabupaten Banjar Yusran Yaku, serta Camat Sungai Tabuk Taufikur Rahman. Haji Masruri mengatakan bantuan yang diserahkan merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami musibah. Ia pun memastikan pemerintah daerah nantinya masih akan memberikan bantuan setelah selesai melakukan pendataan dan proses perhitungan sesuai dengan APBD. Sesuai dengan apa yang terdata oleh kami pada tahap awal ini, ada 133 buah rumah yang terkena angin puting beliung, ada yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Untuk sementara kami meluncurkan bantuan dana Basnas, yakni kurang lebih 61 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya, karena untuk menggunakan dana APBD kita perlu perhitungan teknis dan juga perlu proses pencairan. Insya Allah nanti akan menyusul, bantuan akan kami salurkan.
Kalaupun nanti ada yang masih belum terdata, data susulan bisa nanti kita pertimbangkan. Tinggi alhamdulillah untuk ini hari keberapa ya? Dari tanggal 28 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari keempat, alhamdulillah responsif dari pemerintah Kabupaten Banjar sangat bagus, dari perwakilan kita di Dewan juga sangat bagus. Hari ini kebetulan ada dari BNPB, Basnas, Ibu Dewan, Dinas Sosial juga. Alhamdulillah sangat cepat responsif mereka. Mungkin ada bantuan Pak dari keseluruhan ya Pak, korban terdampak Pak dari keseluruhan kampung keseluruhan ini. Total berapa rumah Pak yang terdampak? yang ulun ketahui untuk desa Pemakuan, data yang ulun terima terakhir, yang terdampak ada 66 kakak, jumlah rusak berat 7 kakak, jumlah rusak sedang 26 kakak, jumlah rusak ringan 39 kakak, jumlah jiwa ada 235 jiwa. Sebelumnya, peristiwa angin puting beliung terjadi pada Senin 28 Februari 2022 yang lalu, dengan dampak terparah di 3 desa di Kecamatan Sungai Tabuk, yakni Desa Pemakuan Laut, Lok Buntar, dan Sungai Tabuk Keramat. Dari data yang diperoleh, total 145 rumah rusak di 8 desa, dengan rincian 27 rumah rusak berat, 26 rusak sedang, dan 92 rusak ringan. Total 488 jiwa dari 145 kepala keluarga yang terdampak. Sebagian besar terpaksa mengungsi ke rumah sanak famili. Umar Fuad, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, setelah menjabat pada periode sebelumnya, Saiful Anwar kembali terpilih menjadi Direktur Utama PT Air Minum Intan Banjar. Saiful Anwar dilantik Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sabiri Nur. Perubahan badan hukum dari PDAM Intan Banjar menjadi Perseroan Daerah PT Air Minum Intan Banjar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Setelah menjabat pada periode sebelumnya, Saiful Anwar kembali terpilih menjadi Direktur Utama PT Air Minum Intan Banjar. Saiful Anwar dilantik Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur di Aula Kantor PT Air Minum Intan Banjar di Kota Banjarbaru. Saiful Anwar mengatakan, misi yang diemban yakni pelayanan penyediaan air bersih bagi hajat hidup masyarakat, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik dan juga maksimal serta tetap mendapatkan profit. Saiful menjelaskan saat ini pihaknya melaksanakan program khusus pemasangan baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh warga. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Mokamat Hilman yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas PT Air Minum Intan Banjar menjelaskan perubahan badan hukum dari PDAM Intan Banjar menjadi Perseroan Daerah atau Perseroda PT Air Minum Intan Banjar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Adapun syarat untuk merubah badan hukum tersebut ada beberapa pemegang saham, minimal salah satu pemegang saham di atas 50%. Pembentukan perubahan badan hukum dari PDAM Intan Banjar yang menyesuaikan dengan PT 54 tahun 2017 menjadi Perseroan Daerah PT Air Minum Intan Banjar. Nah, berdasarkan ketentuan kan syarat untuk bisa berubah badan hukum itu minimal kalau ada beberapa pemegang saham, minimal salah satu pemilik saham itu di atas 50%. Nah, terkait dengan perubahan tersebut, maka tadi sudah disepakati walaupun pada perhitungan tahun 2021 komposisi saham ideal berdasarkan kondisi, tapi setelah berubah menjadi badan hukum, maka untuk pemerintah Kabupaten Banjar 51,51%, pemerintah Kota Banjarbaru 39,32%, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 9,17%. Jadi 100% saham yang dikeluarkan dengan total
yang disampaikan. Desember 2021 lalu, pihaknya telah menerima laporan pelaksanaan kinerja yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Air Minum Intan Banjar dan menerima penilaian dari Dewan Pengawas. Kemudian, kesepakatan bersama ditetapkan oleh para pemilik saham untuk melantik Direktur Utama. Berdasarkan kesepakatan oleh pemegang saham, maka ditetapkan memperpanjang jabatan Direktur Utama periode sebelumnya. Terkait dengan direksi yang akan menjalankan perusahaan PT Air Minum Intan Banjar sudah diputuskan pada saat RUPS luar biasa bulan Desember 2021 yang lalu di Hotel Dapam. Setelah mendengarkan laporan terkait dengan pelaksanaan kinerja yang disampaikan oleh Direktur Utama dan menerima masukan penilaian yang disampaikan oleh Dewan Pengawas pada saat itu, dan berdasarkan ketentuan terkait dengan perubahan badan hukum diperkenankan untuk memperpanjang, karena perpanjangan yang sebelumnya itu dianggap 1 kali, jadi bisa diperkenankan untuk memperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan disepakati oleh para pemegang saham. Pada saat itu ditetapkan Direktur Utama untuk diperpanjang, dan pada hari ini tadi pada saat rapat umum pemegang saham luar biasa, setelah penyampaian pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan dilaksanakan, diadakan pelantikan untuk Direktur Utama. Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, dan Wali Kota Banjarbaru Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin. Fahrizal Faidillah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyerahkan sejumlah bantuan alat kesehatan pencegahan stunting dalam rangka Hari Gizi Nasional tahun 2022 kepada 5 puskesmas pada saat rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar. Beberapa alat kesehatan untuk pencegahan stunting ini merupakan bantuan dari PT Bank BRI Cabang Martapura melalui BRI Peduli. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala Dinas Kesehatan Yasna Hairina, dan Asisten Manajer Pemasaran Dana PT Bank BRI Kantor Cabang Martapura, Nofrida Arianti, menyerahkan sejumlah bantuan alat kesehatan pencegahan stunting dalam rangka Hari Gizi Nasional tahun 2022 kepada 5 kepala puskesmas pada rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura. Bantuan tersebut diberikan kepada Kepala Puskesmas Astambul Bahrian Nur, PLT Kepala Puskesmas Martapura Timur Haji Ahmad Baidawi, Kepala Puskesmas Martapura Barat Irfan Maulana, Kepala Puskesmas Sungai Tabuk 1 Mustika Murni, dan Kepala Puskesmas Sungai Tabuk 2 Hartati Rahmini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Hairina mengatakan, bantuan yang diberikan ini sejalan dengan program Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dalam penurunan angka stunting. Alat antropometri artinya itu untuk melakukan pengukuran terhadap sasaran yang kita cari. Nah, itu sejalan dengan program kita untuk penurunan angka stunting kan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan alat tersebut teman-teman petugas kesehatan, terutama petugas gizi yang melaksanakan pengukuran tinggi badan, panjang badan, kemudian berat badan itu bisa lebih akurat, sehingga kita bisa sejak dini melakukan intervensi kalau misalnya didapati masyarakat yang stunting. Ya, jadi itu sangat sejalan dengan program kita. Dalam rangka dalam rangka Hari Gizi Nasional 2022, Bank BRI memberikan bantuan berupa
beberapa alat kesehatan untuk pencegahan stunting. Dan pencegahan stunting ini salah satu tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizinya serta memberikan ASI eksklusif kepada bayi-bayinya dan mendampingi ASI eksklusif dengan memfasi yang sehat, juga terus memantau tumbuh kembang anak dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Di sini adapun kegiatannya itu dilakukan di seluruh Indonesia berupa program BRI Peduli. Melalui program BRI Peduli untuk kegiatan mencegah stunting itu penting, itu judulnya ya Mbak ya, mencegah stunting itu penting, yang berupa bantuan alat kesehatan itu berupa posyandu kit, antropometri kit, dan alat kesehatan lainnya untuk puskesmas dan posyandu yang ada di Kabupaten Banjar. Jadi di sini kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam rangka memberikan bantuan alat kesehatan ini dan diberikan kepada 5 puskesmas yang ada di Kabupaten Banjar. Nah, di sini pencegahan stunting ini juga dilakukan di triwulan pertama tahun 2022, tidak menutup kemungkinan untuk diberikan kembali di triwulan berikutnya atau di semester berikutnya melalui program BRI Peduli. Harapannya ini karena ini terkait dengan Hari Gizi Nasional, jadi harapannya kita anak-anak seluruh Indonesia dapat berkembang dengan baik dengan melalui program gizi yang seimbang tadi diberikan kepada anak-anak yang usia dini, dan kedepannya BRI akan selalu memberikan bantuan yang positif dan berguna bagi masyarakat. Hendra Rifah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, tim penggerak PKK Kabupaten Banjar menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di Mahligai Sultan Adam Martapura. Peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan merupakan agenda rutin PKK, termasuk program dari Pokja 1 Pembinaan Karakter dan Keluarga. Tahun ini semangatnya adalah motivasi untuk bangkit dari COVID-19. Tim penggerak PKK Kabupaten Banjar menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di Mahligai Sultan Adam Martapura. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias mengatakan, peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan merupakan agenda rutin PKK, termasuk program dari Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga, di mana tahun ini semangatnya adalah motivasi untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Nurgita Tias berharap kepada semua yang hadir bisa mengambil ibrar atau pelajaran dan iktibar serta pencerahan dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sementara itu dalam tausiahnya, Ustazah Fatimah menerangkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW adalah merupakan hadiah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Ada 2 kesedihan mendalam yang dialami Rasulullah SAW, yakni kematian pamannya Abu Thalib dan istrinya tercinta Siti Khadijah. Di tahun tersebut dikenal dengan tahun kesedihan. Namun Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Fatimah juga menambahkan, sudah sepatutnya kita mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dan tetap tabah dari ujian wabah corona yang melanda dunia saat ini. Uzi Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) Kabupaten Banjar menggelar pasar murah sekaligus pelaksanaan vaksinasi tahap 2, bazar UMKM dan baking demo. APJI adalah suatu organisasi atau wadah yang menampung para pengusaha dalam usaha kuliner. Sebagai mitra pemerintah, APJI membantu masyarakat yang ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias berharap apa yang dilakukan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau APJI Kabupaten Banjar dapat memberikan inspirasi bagi organisasi lainnya untuk turut membantu meringankan beban masyarakat dengan menggelar operasi pasar murah. Harapan tersebut diutarakan Nurgita Tias saat membuka pasar murah sekaligus pelaksanaan vaksinasi tahap 2, bazar UMKM, dan baking demo di halaman kantor Kecamatan Martapura. Nurgita Tias juga menaruh harapan besar bahwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasaran hingga menyulitkan masyarakat tidak lagi terjadi. Sementara pelatihan yang digelar berbarengan ini juga diharapkan mampu menambah skill peserta dan bisa diterapkan nantinya dalam dunia usaha. Sejauh ini sudah 20 kali operasi pasar murah yang kami laksanakan, termasuk sampai ke Kecamatan Paramasan. Pasar murah, minyak goreng, bazar UMKM, bazar Prelog, pelayanan pembuatan NIP, saya nyatakan resmi dibuka. Sementara itu, Ketua DPC APJI Kabupaten Banjar, Dwi Arlinda Raidani mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar dalam hal penyediaan kebutuhan pokok dengan harga murah. APJI adalah suatu organisasi atau wadah yang menampung para pengusaha dalam usaha kuliner. Sebagai mitra pemerintah, ditambahkan Dwi sudah seyogianya membantu masyarakat yang ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bagus Fuad, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami mengimbau untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya, Muhammad Ramadhani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.